Perhatikan jangan ya, ngarang dah, Pak dari Aldo, Pak Aldo. SD ya. Coba lihat Kristen itu. Para mondeti of pagan Arabia. Nah, di coba lihat. kalimat terakhirnya di sini ditulis Coba lihat dia. Coba lihat penulisnya Kristen itu. Kristen. Penulisnya Kristen apaan? Caesar Kristen itu Robert More, Pendeta Nurdin. Ah itu penghujat-penghujat itu. bukan nama-nama Islam itu Bang Aldo. Yusuf Roni. Makanya izin dulu abang-abang Natali izin dulu. Makanya Bang Aldo, saya pernah permalukan anak dari pendeta Yakub Sulistyo. Namanya pendeta Simeon. Gara-gara data itu Bang. Oke. Karena boleh dikata data itu ada di telapak kaki manusia, data itu kekuatannya seperti itu Bang. Oke. Jadi hati-hati Bang ketika membawa data yang boleh dikata lebih rendah daripada Wikipedia, nanti kita tertawai di sini Pak Aldo, seperti itu. Yang nulis itu pun data yang nulis itu pun aduh, data yang nulis itu yang kau tunjuk tuh sempaknya pun koyak. Apa pula mau dipercaya? Ngarang aja. Enggak aja. Kamu pernah diskusi nggak sama Kristen tanya Allah yang kalian sembah itu menurut Kristen itu siapa? Pernah nggak tanya kayak gitu? Oh pernah. Jawabannya apa? Ya Allah yang disembah oleh Kristen itu Yesus. Bukan, Allah yang disembah oleh Muslim. Pernah. Menurut Kristen, Allah yang disembah oleh Muslim itu siapa oleh Kristen? Kata dia mah ya Lata gitu. Maka saya bantah Lata itu tidak ada hubungan dengan kata Allah. Huruf per huruf yang gue bisa. Tapi ngapain juga nanyain kayak begitu ke Oten? Kalau Kristen ditanya Allah, dia suka-suka hati menjawab. Kalau Kristen ditanya Iya, benar. Allah itu siapa, suka-suka hati. Karena gini ya, ada sekarang ini ya di Eropa itu ada penyembah-penyembah Zeus. Bagi mereka Zeus adalah Tuhan. Kita harus hormati gitu. Kalau kalian meyakini Allah itu Tuhan, kami juga hormati. Tapi bagi kami ini bukan gitu loh. Kalian nggak bisa. Allah itu, dengar ya, begitu sempurnanya nama Allah itu. Diciptakan namanya begitu sempurna. Sehingga ketika diambil satu persatu hurufnya, Allah itu selalu ada. Alif, lam, lam, ha. 4 huruf ya. Jika alifnya kita hilangkan, akan tersisa 3 huruf. Dan dibaca lillah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan bumi. Al-Baqarah ayat 284. Jika kita hilangkan lagi 1 huruf, maka tersisa 2 huruf, dibaca lahu. Al-Baqarah 255. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Hilangkan lagi 1 huruf lagi, tinggal dibaca hu. Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Nah, ketika kita hilangkan semua hurufnya sampai tidak ada yang terlihat, sesuatu yang terlihat disebut ghaib. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Mereka yang beriman kepada yang ghaib dan melaksanakan sholat. Nah itu, begitu sempurnanya Allah. Ketika kita, misalnya Aldo, A, dihilangkan jadi LDO. Apa kenal lagi Aldo? Nggak kenal. Nggak kenal lagi orang Aldo. Hilangkan satu persatu. Begitu sempurnanya nama Allah itu. Jadi dodol. Nah, itu dia. Itu. Tuhan itu ada. Aldo, Anda kalau dihilangkan huruf A-nya jadi apa? Dodol. Ada dodol. Dihilangkan Aldo, dodol. Gitu. Hilangkan huruf A jadi apa? Dodol. Dodol. Hilangkan jadi L-nya lagi, lontong. Hilangkan L-nya lagi jadi lontong. Jadi dolong. Lontong. Astagfirullahaladzim. Memang Pak Aldo kalau ketika Sebentar teman-teman, sebentar izin dulu. Ya jadi untuk Bang Aldo terkasih ya, kami sarankan karena kalau ada data-data seperti semalam nonton tidak dialog sama CP. CP itu membawa data yang boleh dikata tidak bisa dimasukkan dalam dunia dialektika, dunia diskusi. Wikipedia namanya. Nggak ada muslim yang bisa ngalahin CP lah. Nggak ada. Beraninya kalau CP datang ke Indonesia gitu kan. Apa jawabannya Bang Aldo? Apa jawabannya semalam CP ada tidak? Jawab tidak pertanyaan Bang Zuma. CP yang mana nih?
CP Indonesia, sorry ya. CP Indonesia itu penyembah Allah, penyembah Allah. Nah begini, Saya nggak ngomongin CP Indonesia. izin saya minta Bang Aldo sebentar, Bang Aldo. Saya di minta Indonesia itu kekristenan Saya minta- yang melakukan sinkretisme. sebentar dulu Bang Aldo. Saya minta data. Saya jelasin ya. Sebentar. Ini tadi Bang Aldo habis menunjukkan data, tapi tidak mempertanggungjawabkan data yang ditunjukkannya. Ya, Saya mau ini data tampilkan yang Bang file Aldo juga tunjukkan. bisa. Sebentar. Data yang Bang Aldo tunjukkan tadi tidak punya data primer. Saya butuh data primernya. Kalau tidak ada, Abang minta maaf sekarang di sini. Karena sembarangan menunjukkan data yang tidak jelas asal usulnya dari mana. Kalian itu ya tidak teredukasi dengan baik. Ya. Berarti Abang Melihat berbohong, menipu di sini. data dari sejarawan gitu. Berarti Pak Aldo menipu di sini. Ya nggak apa-apa, saya dibilang penipu apa nggak apa-apa gitu. Iya. Saya diminta sajikan ini datanya. Bang Blender. Ya, yang lebih keras dari CP nggak ada lagi. Nggak ada lagi yang lebih keras dari CP. Cuma CP mendalkan. Aduh Majang. Satu pertanyaan buat CP. Di balik sempak tuanmu ada apa? Menghujat dia. Coba. Itu aja pertanyaan satu aja. Itu data. Nah, itu data. Nanti malah kita jadi bermusuhan di sini ya. Loh tidak. Sekarang kan kita tidak. Di sini kita diskusi menggunakan data. Ketika Anda tidak menggunakan data, itu terjadi permusuhan. Makanya pakai data. Jangan congor. Kalau modal congor sini pun aku bisa. Kan gitu. Data yang Anda sebutkan tadi mana? Mana datanya? Kalau mau data lebih jauh saya bisa sajikan. Ya, Oh, lebih jauh, lebih dekat lah. Kok lebih jauh? Lebih dekat lah. Kok jauh pula? Kau di sini. Kemananya? Kok lebih jauh? Kau kan di sini nggak jauh-jauh. Tunjukkan aja datanya kenapa? Jangan di sini. Kenapa? Kalian emosi. Loh, kenapa? Nanti, Loh, kok emosi? Kalau datanya valid, ngapain kami emosi? ya, Tapi kalau nggak valid, ya emosi lah. kayak begini gitu ya. Loh, ya iyalah, wajar lah. Cemananya. Kalau modal congor kita diskusi tanpa menunjukkan data, ya wajar lah emosi. Kau pun cari masalah namanya. Loh, mana kok? Kaburkan. Mana? Kabur kau. Memang itu walaupun data yang dia kutip itu data, tapi harus disesuaikan dengan original teks juga, huruf per huruf harus disesuaikan. Alif lam lam ha dan alata dan yud have itu kita sesuaikan aja. Kalau sementara kalau tidak disesuaikan dengan original teks akan berbenturan dengan dokumen sejarah juga gitu. Ini cuma data terus. Original teks juga paham deh itu. Banyak kali gayanya. Modal congor aja pun bisa modal congor. Paham, Dengan coba data nggak bisa nulis dengan data. nama Yesus di huruf per huruf di ini bang diartikan bang, tadi kata alif lam lahan huruf dihilangkan huruf alif. Nah sekarang nama Yesus aja coba Yesus Nama Yesus ngapain pula kita urus-urus? biar Kalau tanya nama Allah tadi, ya kita bandingkan aja antara Allah dan Yesus. ya kan enggak itu kan enggak sebanding. Itu kan nama manusia, ini nama Tuhan. Iya. Mau disamakan pula nama Tuhan dengan manusia. Begitu tadi kan aku bilang, begitu sempurnanya Tuhan itu menciptakan namanya. Ketika dihilangkan satu persatu, tetap ada Allahnya. Nggak bisa. Nama Yesus pun dihilangkan satu persatu tetap ada. Sama kayak kebenaran ini. Gayanya nih banyak. Nama kebenaran. Tapi congor tak mana-mana. Benar pun enggak. Namanya aja gaya kebenaran. Seolah-olah macam apa yang dikatakannya benar. Padahal congornya aduh Majang. Kan gitu Blender. Si Pandi ini nggak mengerti data primer itu apa sih? Di mana biasa digunakan data primer? Anda mengerti nggak? Nah ini lagi mau bertanya. Coba kau jelaskan. Kan? Primer itu apa? Coba kau jelaskan. Oke. Apa primer yang saya maksud tadi? Coba kau jelaskan. Ya kau yang menjelaskan Pandi. Tadi nuduh Bang Pandi nggak ngerti, disuruh jelasin nggak bisa. Sekarang begini, Bung, kebenaran. Saya tanya dulu Anda. Tuhannya Kristen, Tuhannya Yahudi sama tidak? Nggak usah ke situ dulu, kita tanya dulu. Saya tanya dulu, Tuhannya Kristen dan Tuhannya orang Yahudi sama tidak? Sama. Kenapa rupanya? Sama. Di mana Musa menyembah Tritunggal? Kau jawab. Kok menyembah Tritunggal? Mana Musa menyembah Tritunggal? Bodoh kali Loh. untuk ini.
Anda di saat udah nggak bisa menjawab, di mana Musa mengatakan Tuhan Bapa itu mati atau pencipta langit dan bumi seperti satu. Pertanyaannya, Tuhan Kristen sama Tuhan Musa itu sama enggak? Pertanyaannya sama tidak? Saya jawab ya sama tidak. Terus samanya dari mana? Samanya dari mana? Tunggu teman-teman sebentar, izinkan ya. Saya tanya, mana Musa mengajarkan Tritunggal, mana Musa menyembah Roh Kodes? Kau tunjukkan datanya. Ada tadi saya sebutkan. Ya mana tunjukkan Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kau tunjukkan. Apanya ditunjukkan? Di mana Musa menyembah Roh Kodes? Tunjukkan. Tunggu dulu, suruh dulu jawab. Mana Musa menyembah Roh Kodes? Ya biar saya jelaskan. Di mana Musa menyembah Roh Kodes? Coba tunjukkan. Yang belum diolah sama sekali. Kamu mau menyamakan Tuhannya Musa dan Tuhannya Kristen. Kamu mau menyamakan Tuhannya Yesus dan Tuhannya Kristen. Yesus bukan Kristen. Ada belum Islam begitu. Tunggu dulu. Bung. Bung. Hey. Saya tanya dulu. Ini tentang nama aja, ya. Kalau Anda diam dulu. Fandi coba kasih saya moderator. Anda diam dulu, ya. Yang menuliskan PL itu 4 sumber. Tunggu saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Yang menuliskan PL ini 4 sumber. Coba Anda sebutkan 4 sumber ini. Dari tahun berapa, terus ke tahun berapa, 4 sumber ini. Saya kasih dulu. Dengar dulu. Sumber pertama Yahwis mengatakan Tuhan itu Yahweh. Yahweh, oke? Bentar dulu. Kita lihat sejarah, kita lihat data. Tar. Nah, sekarang Elohim sumber kedua menekankan di situ Tuhan itu Elohim. Jadi 4 sumber, 2 itu sumber apa lagi? Kita tunjukkan. Gak tahu kan kamu? Bagaimana katanya Anda bisa mengetahui Tuhannya namanya Yahweh? Tuhan, setelah ditanya kamu bingung. Kok bingung? 4 sumber yang menuliskan PL dalam jangka waktu yang berbeda-beda. 500 sebelum Masehi dan 900 sebelum Masehi dan seterusnya. 2 sumber ini sumber apa lagi? Hei, Anda tunggu. Ini berbicara tentang nama ya, tentang nama pencipta langit dan bumi. Kalau kita lihat di dalam PL, 4 sumber yang bersatu itu siapa namanya? Siapa? Dari sumber mana? Yang tuliskan PL itu. Ya. Apa? Satu yang menulis. Kamu gabrul, kucluk, PL itu, di dalam Makabe 1 nomor 50. PL itu, pertaurat itu udah dibakar. Oke? Udah dibakar. Jadi yang menuliskan kembali tentang nama Tuhan Yahweh ini dari, saya tanya dulu. Anda baca Makabe 1 sampai 50. Anda baca Makabe 1. Baca di situ. Nah, Yeremia 8 nomor 8 pun mengatakan pena palsu telah merubah. Oke? Nah, jadi saya tanya, penulisan kembali ini ada 4 sumber yang menuliskan kembali. Sekarang saya tanya. 4 sumber ini satu siapa tadi? Kau sebutkan yang menuliskan nama Tuhan Yahweh. Yahweh. Nah, siapa? Kosong kamu kosong, diskusimu kosong. Tadi saya sama Aldo, maaf ya, karena anakku lagi main. Setelah kau gimana sih? Yahweh menuliskan abad ke berapa? 500 sebelum Masehi menuliskan nama Tuhan itu Yahweh. Tiba-tiba ada penulisan kembali dari Elohim menuliskan nama Tuhan itu Elohim. Nah, pertanyaan saya, 2 sumber ini siapa lagi? Ada 4 sumber ini penulisan PL. Belum masuk ke perjanjian baru nih, baru PL. Makanya saya tanya ke Anda, Tuhannya Musa sama Tuhannya Kristen itu sama atau tidak? Kan saya jawab tadi sama. Oke. Anda mengatakan sama. Di mana Musa menyembah Roh Kodes?
Tuhannya Kristen kan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Bapa, Tuhan Putra, Tuhan dan Roh Kudus, betul? Nah, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Kalau berbicara nama, kalau berbicara nama, sumber dari 4 sumber penulisan PL juga ini udah nggak bisa dipastikan gitu loh. Oke? Nah, Rabai Sadia Gaon menyamakan kata YHWH dengan Allah. Mereka yang menyamakan. Nah, sekarang saya tanyakan dah, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Ajaran Tritunggal Musa mana? Tadi saya ada katakan menyembah Roh Kudus. Lah, Anda mengatakan Tuhannya Musa, Tuhannya Kristen, Tuhannya Musa, Tuhannya Kristen sama. Tuhannya Kristen Tritunggal, betul? Betul. Bapa, Tuhan Putra, Tuhan Roh Kudus, betul? Betul. Ya. Di mana Musa menyembah Tuhan Roh Kudus? Lanjut. Nggak terlalu berat ini. Lanjut. Bukan berat. Si Santo ini nggak ngerti dia apa yang dia tanyakan. Lanjut. Gas. Udah nggak. Kau yang nggak tahu apa jawabannya. Bukan aku yang Laga tahu. Dia lah, bro. apa pula? Ya, di mana pula Musa menyembah Tuhannya yang Tritunggal gitu coba? Dia menyembah Tritunggal kan? Roh, Bapa, Allah, Kudus ya kan? Ya, itu yang kalian sembah kan? 3 Tuhan. Ya, belum jadi dalam diskusi seperti ini nggak ada yang menggunakan data primer loh. Apa primer? Itu dilakukan data primer. Primer itu adiknya sekunder, tahu kok? Tahu kok? Primer itu adiknya sekunder. Sekunder itu abangnya sekunder. Terus ngolok-ngolok Romo Aldo tadi seperti itu. Padahal Anda yang siapa yang ngolok-ngolok? Siapa yang ngolok? Tahu nggak arti primer itu, tahu nggak? Saya jelaskan data primer. Apa yang kau jelaskan? Data yang belum diolah itu udah salah kau. Udah salah. Ini udah salah kau. Primer itu adiknya sekunder. Sekunder punya abang keponakan namanya skuter. Bodoh kau tuh lah kau. Nama kau aja kebenaran. Tapi nggak pintar kau. Bang Blender izin dulu, Bang Jibril silakan naik Bang Jibril. Tunjukkan dulu teman-teman Kristen termasuk Aldo tadi yang mana itu yang dikatakan data primer. Bang Jibril silakan kirim permintaan Bang Jibril. Karena nama kau aja kebenaran. Entah apa yang kau benarkan. Coba apa yang kau benarkan dalam diri kau nih? Coba. Apa yang kau benarkan dalam diri kau? Nama kau kebenaran. Aku tanya kau dulu. Sudah benar kalikah kau sebagai pengikut Yesus? Coba aku tanya kau dulu. Beneran? Dan Makarno, kau buka mic kau. Meninggal mananya? Tengoklah, sinyal kau aja pun nggak benar. Nama kau kebenaran sok kali, sinyal kau pun nggak benar. Coba, sudah benarkah kali kau yang dikatakan sebagai pengikut Yesus? Udah benar? Aduh, mati. Udah, mati, sinyal hilang, udah, nggak beres, udah. Nomornya aja sok benar, nama kebenaran, sinyal juga benar-benar. Itu gara-gara kau masih open. Yang membuat kau nggak benar ini kok karena kau masih open, nggak benar, sinyal kau nggak benar, congor kau nggak benar, cobalah. Udah meninggal, udah, apalagi udah, udah mandi, udah, innalillahi, udah, nggak bisa lagi udah bicara. Suka-suka hati udah, coba, udah, mati. Nah, apa yang benar udah? Yang benar-benarnya adalah kau biar mati udah. Dah, innalillahi. Ya sama jadi sok-sok pula kau mau nomor data. Udah. Ambulan ini udah ambulan udah, ambulan. Panggil nih, mati nih orang nih. Jangan kau mati di sini, susahin orang aja kau di sini mati. Karena coba lihat ya. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 42 nomor 8, aku ini Tuhan, itulah namaku. Lah itu. Jadi nama Tuhan mereka Tuhan. Kalau ditarik itu. Nah, setelah bahasa Yunani Yod Pape. Beda antara Yod Pape, Yahweh, Yahweh. Nama ini nggak ada nikut, Yahweh ini nggak bisa diartikan. Kok bisa jadi Yod Pape? Nah, kalau dilihat bahasa Indonesia di sini, aku ini Tuhan. Itulah namaku. Dari nama sini mereka itu memang nggak ada nama sebenarnya. Tuhannya Tuhan gitu loh.
Iya, masa diterjemahkan akulah Tuhan itulah namaku. Nama Tuhan kok Tuhan ini apa ya? Aneh, Bang. Iya. Karena itu tadi. Jadi kalau kita masuk di 4 sumber penulisan ini, satu mengatakan waktu 500 tahun sebelum Masehi, ya, nama Tuhan itu Yahweh. Terus masuk lagi 900 Masehi, nama Tuhan Elohim. Nah, jadi Elohim, Hashem, ini tapi ya gini, ini cuma masalah nama, tetapi kaidah ini tentang hakikat Tuhan ini, makanya saya tanya, kita akan merujuk kepada Tuhannya Kristen dan Tuhannya Yahudi. Ini kalau cuma perbedaan nama oke, ya, tetapi Rabai Sadia Gaun yang menyamakan, dia pun menyamakan nama antara Yahweh dan Allah, tetapi Islam tak pernah menyamakan antara pencipta langit dan bumi, proper name itu Allah menjadi Yahweh, enggak, itu. Paham nggak di situ kebenaran? Nah, tapi poinnya ditanya, Tuhannya Kristen dan Tuhannya Musa dan Tuhannya Yesus sama atau tidak? Tidak. Di mana Yesus berkata bahwasannya Tritunggal, Tuhannya itu Tritunggal? Tidak. Yohanes 17 nomor 3, Markus 12 nomor 9, nggak ada Tritunggal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya, bukan dua-duanya, bukan binatur, bukan Tritunggal. Satu-satunya Tuhan yang benar dan aku hanyalah utusan. Markus 12:29, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Mana Yesus berkata Tuhannya dia itu Tritunggal? Tak ada. Ditanya sama pelangak pelunguk mancala mencri. Nangis tuh dia, nangis tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Jibril, langsung data primer. Kalau bisa dibilang, kalau mau dibilang Biblos itu data primer, itu sebenarnya nggak bener ya, karena kalau kita buka sebentar. Apalagi data PowerPoint ya Bang ya. Waduh, itu udah di bawah Tresier itu. Itu tuh si Aldo tadi tuh ngelawak tuh pakai PowerPoint tuh. Waduh. Screenshotan gambar buku ditampilin di dalam PowerPoint. On game. Lanjut Bang. Jadi kalau kita iniin aja ya, contoh ya, kita buka 1-2 mushaf Al-Quran yang memang dari abad pertama Hijriah. Abad pertama Hijriah itu berarti di 610, 620 ke 710 atau 720. Nah ini mushafnya, ini scanan ya, bukan PDF ya, bukan PDF dari Microsoft Word ya. Ini nggak bisa diedit nih, tuh, ini nggak bisa diedit. Nah tuh, ini mushafnya, ini mushaf yang menjelaskan mushaf Tokapi Museum. Di mana mushafnya? Nih kalau saya turunin, scroll. Nah tuh, ini mempelajari soal mushaf Tokapi. Nah, mana mushafnya? Ini mushafnya. Nih. Ini mushafnya. Ini ada dari surat 1 sampai surat 114. Sampai Lanas. Ini terus nih. Ini kalau kita lihat nih nama suratnya di mana ini. Nah nih. Ini 109. Surat 109, ini surat 110. Ya kita bisa baca mushafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ijazah Nasrullahi wal Fajr. Wa ro a i tan na sa yad hu lu. Kita bisa baca semuanya. Jelas ini abad 1 Hijriah. Ini jelas. Nah, tapi kalau yang kayak gini, ini contoh lagi ya. Ini yang katanya primer. Kalau ini kan satu abad dengan Rasulnya kan. Ini primer. Nah, kalau kita ke sini, ini yang katanya primer, begitu kita cek about-nya, di sini dibilang Kodeks Sinai itu sebuah manuskrip Alkitab Kristen yang ditulis pada pertengahan abad ke-4. Ini apakah ininya aja bukan primer gitu loh. Ini abad ke-4 bukan primer, ini nggak seabad dengan Kejadian. Kalau ini seabad dengan Kejadian. Jadi ininya aja nggak primer.
Tapi oke lah, maulah disebut ini primer. Oke lah, ini primer. Terus kalau PDF kalian berarti tersier, sekunder, apa gimana? Karena kalau kami yang ini primer, tafsir itu sekunder. Hadis kami primer, imam-imam kami sekunder. Kita nggak ada data tersier. Nah, tapi kalau yang ini gimana nih? Itu rice cooker Bang Jibril, rice cooker. Coba deh kalau ada yang bisa menjelaskan. Nih sebenarnya saya malu nih ada guru-guru saya di sini nih. Aduh, ampun. Bang Moto, Bang Andre. Lagi sibuk mungkin. Lanjut Bang Jibril, lanjut. Ini Gas aja Bang Jibril, gas aja. enggak, saya nggak bisa Bang. Dan kemarin tiba-tiba ada yang bawa Wikipedia. Oke, kita buka Wikipedia. Nih, Wikipedia soal Alkitab deh ya. Nih, saya buka nih. Ini jelas nih, Wikipedia membahas soal Alkitab. Habis itu di sini, wah, wih keren ya. Wikipedia ya, keren ya. Tuh, wih keren ya. Nah, begitu ke sini, saya sunting nih. Habis itu di sini saya bilang, nah, nih di Wikipedia saya baca nih, ini masih Wikipedia loh. Wah, Jibril nulis kitab juga. Berbagai kalangan Kristen menyikapi Alkitab secara berbeda. Waduh, ini sumber primernya, ini sekundernya, ini tersiernya. Waduh, tukang tape makan serlodeh nggak sih? Hancur perpuluhan, hancur. Habis itu kita mau lihat nih siapa. Ini ada riwayat yang pernah mengedit ini. Ini riwayat revisi. Tanggal 12 Maret jam 12 malam Serigala Sumatera telah mengedit. Iya, bisa diedit ya. 12 Maret ini kapan? 12 Maret itu 3 hari yang lalu. Jadi sumber Anda 3 hari yang lalu masih diedit-edit. Ya ampun, gila kali. Bisa diedit ya? Orang lain? Bisa dong. Ini Bisa tuh, nih, gampang itu diedit-edit itu. saya lihat nih, Serigala Sumatera ini siapa? Nah, terus Wikipedia nggak melihat itu? mereka terbuka Bang. Ini sama ini yang setara dengan apa namanya? Wikipedia ini Facebook Bang, status orang. Kita mau merujuk dengan status orang. Oh, jadi siapapun bisa mengedit ya? Bisa dong. Ini kan ini Wikipedia cuma menuliskan si ini yang mengedit. Si ini yang mengedit. Jadi ini mereka harus bertanggung jawab. Itu aja. Open source. Gitu. Ini orang ini. Saya sangat menghargai Wikipedia karena sumber informasi yang luas dan mudah diakses. Ini membantu saya. Ini orang ini. Yang edit page Alkitab tadi. Jadi pihak Wikipedia nggak ada mengkoreksi itu sama sekali, dibiarkan aja gitu. Nah, dibiarin Bang itu Bang. Nah, itu bedanya, itu bedanya kalau kita ke Britannica deh. Nih, soal dewa Dionysius nih. Nah, ini di Britannica, Dionysius, Greek mythology. Nah, ini ada nih, written and fact check. Faktanya udah dicek oleh tim ensiklopedia. Dan ini nggak bisa diedit-edit. Ini nggak bisa diedit-edit. Oh gitu. Ini fact check. Ini dicek sama tim ensiklopedianya, Britannica. Lebih valid ini dong, karena ini nggak diedit. Ini nggak bisa diedit. Iya. Nah. Iya.
Oh, berarti ada juga yang valid ya, itu dia ya. Ini Britannica, Bang, bukan Wikipedia. Oh, Britannica. Oh. Makanya kalau orang-orang Zoom dulu tuh bilang data week aja isi banget gimana ya. Kita jemput data Wikipedia. Oh week paling begitu doang. Kita ceng-ceng karena ya tahu dari dulu tuh open source. Nggak bisa, ini diedit-edit. Ini sekarang saya edit, saya tinggal login aja saya edit. Oh gitu. Iya, Britannica ya. Kalau Britannica ini nggak bisa diedit. Ini ensiklopedia. Jadi, oh pantas selama ini Oten pakai Wikipedia ya, banyak kali gayanya ya. Hah? Itu kan berasal dari patennya kan? Oh. levelnya Oten kayak gitu mentoknya, Bang. Levelnya Oten ya, iya nggak ada lagi data ya. Tengok data apa, habis nanti diri sendiri merubah ya. Pantas lah. Beneran masih hidup kok? Hei. Ajar. Oh, masih. Oh, masih. Ini udah jelas kok kan data primer tuh kayak mana? Udah jelas. Hah? Udah jelas. Apanya yang jelas? Data primer itu bagaimana kau sudah jelas? Saya kurang nyimak. Dari tadi kau minta data primer, tengok nih, Bang Jibril di telepon ini, datang dari jauh kemari, toh kok? Kau nggak hargai. Kau dengar ini, data primer itu apa? Saya tahu tadi. Apa? Bang Pandi nggak bisa jelaskan memang, ya. Susah. Loh, apa yang nggak bisa? Ini kan udah dijelaskan. Ini udah dijelaskan. Pura-pura kau, pura-pura setel kau, pura-pura nggak tahu, pura-pura apa, banyak kali gaya kau. Coba lah aku tanya sama kau. Jangan gitu. Apa yang benar dalam kalau kau dikatakan nama kau kebenaran, sudah benar kalikah kau mengikuti Yesus? Udah? Ya sudah dong. Nah, di mana benarnya? Coba kau sebutkan satu aja ajaran Yesus yang kau ikuti sampai sekarang. Sebutkan aja, satu aja. Satu aja ya. Kasihilah sesama manusia. Hai, mati kita. Kasihilah. Apa? Apakah kau sudah mengasihi Tuhanmu dengan akal? Kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Loh, hukum yang terutama apa? Hukum yang terutama? Itu salah satunya hukum terutama. Iyalah, yang pertama dulu apa? Kasih Tuhanmu kan? Ya betul. Kok tahu Blender? Apakah kau sudah mengasihi Tuhanmu dengan akal? Ya sudah dong. Ya, kalau sudah kau dengan akal, enggak kau Tuhan kan Yesus, enggak aja kau. Dari mana kau jalan Tuhan dengan akal? Loh, sekarang begini ya. Kau percaya penghakiman itu? Percaya? Percaya Yesus akan datang menghakimi? Kau percaya itu? Ada tertulis Blender, dia bukan datang. Iyalah, tertulis Yesus datang untuk menghakimi. Nah, ketika dia datang menghakimi kau, dipanggil kau. Kebenaran, sini kau. Ini Yesus yang bicara nih, Yesus yang bicara. Kau mengenal Tuhan dari mana? Dari mana kau mengenal Tuhan? Tuhan tidak bisa dilihat, Tuhan tidak bisa didengar. Berarti dari mana? Dari firman-Nya. Benar? Salah, Kak Blender. Salah. Jadi dari mana? Dari mana? Tuhan sendiri dituliskan dia yang zohir. Masa gak bisa dilihat? Gak usah kau lari-larikan ke Al-Quran. Ini Yesus nanti. Ini ceritanya Yesus datang menghakimin. Kau mengenal Tuhan dari mana? Nanti ketika Blender mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat, Blender sudah mengingkari apa yang Blender yakini. Alah, itu. Kalau kau lah. Nanti ketika Yesus bertanya, kebenaran, di mana aku pernah mengatakan diriku Tuhan sehingga kau tuhankan? Apa jawaban kau? Ya, apa jawaban kau? Dia menolak ketika Thomas mengatakan. Pertanyaannya, ketika Yesus bertanya, kebenaran, di mana aku pernah mengatakan diriku Tuhan sehingga kau tuhankan aku? Apa jawaban kau? Karena dia tidak pernah menolak di Tuhan. Apanya kau pertanyaan? Hajar, kalau kau dibanti lah kau nih, ya dicampakkan ke laut tuh dijawab begitu. Paham nggak kau pertanyaannya? Paham nggak kau pertanyaannya? Paham. Jadi apa jawaban kau? Nggak bisa jawab kau kan? Nggak bisa jawab. Jadi apa? Mana jawaban kau? Kalau ditanya Yesus, kau tahu nggak menghakimi itu? Tahu nggak posisi hakim? Hakim itu kan selalu bertanya, apa benar Anda begini begitu? Apa benar kan? Nah, pertanyaan kedua, apakah kau Bani Israel kebenaran?
Hah? Apakah kau Bani Israel? Kau jawab, oh dihajar juga kau Diskusi itu yang sedikit lah Blender. Jangan Lah sembarangan. apa? Iya. Lah, kan memang iya kan Yesus datang menghakimi. Jadi dia menghakimi mau ngapain? Mau ngapain dia menghakimi nanti? Coba aku tanya kau dulu. Mau ngapain? Di mana tertulis Yesus datang Iya, kalian mempercayai Yesus akan datang kedua kalinya untuk menghakimi. Apanya kau nih? Di mana dalil? Dalil apa lagi kau tanya? Konten syariat juga kau nih nggak tahu pula kau dalil di mana. Gini. Hah? Di mana ayatnya tertulis Yesus datang untuk menghakimi? Loh, kau nggak tahu? Nggak tahu kau? Hah? Enggak ada tertulis seperti itu. Aduh mak, diajar juga kau tidak. Dibanting kau ini. Dibanting kau ini. Ajar kau. Ajar kau. Kau di mana? Hei, ajar. Di mana itu? Kau dibanting juga kau nih enggak aja kau. Coba kau Bani Israel. Apakah kau Bani Israel? Hah? Hei. Bani Israel rohani. Ya. Di mana tertulis? Kau jawab. Oh, apa kau Bani Israel? Kau jawab dulu cepat. Hah? Kau jawab. Kurang ajar kau. Kau jawab. Bani Israel kau. Hah? Kau jawab. Hei. Kemana kau? Kayak gitu nggak bisa jawab kau. Makanya, banti aja kau nih. Kau cepat. Ajar. Enggak. Banti aja. Kau jawab itu cepat. Hei, beneran. Hei. Ajar kau. Mati kau. Mati kau. Masuk rumah sakit. Ambulan. Hei. Nggak kau jawab kan? Nggak berani kau jawab. Orang Yesus datang itu bukan untuk kalian. Perasaan kali kau. Oh, mati kau. Udah patah pinggang kau. Udah retak ginjal kau kan? Mati kau kan? Gak bisa ngomong lagi. Ambulan. Udah patah kakinya. Kursi roda. Dipecut aja nih cocok nih. Mati kau kan? Mati. Innalillahi dah. Innalillahi. Coba lah. Iya. Mati dah. Udah mati dah. Udah meninggal dia udah. Coba. Meninggal. Apalagi Ya kalau ada yang begini buat mainan Bang Blender. Buat mainan Bang Blender aja kalau yang begini. Semua. Maunya diskusi itu pikirkan dulu sebelum ngomong gitu loh. Jadi artinya apapun yang kita ucapkan itu pikirkan dulu. Jangan nanti bumerang sama kita gitu loh. Perasaan kali kau. Apa yang ku sampaikan ini berdasarkan di Bible kau. Kok model congor pula kau? Enggak saja kau. Apa yang ku sampaikan berdasarkan Bible kau. Kau pikirkan. Jadi Biblemu yang harus kau pikirkan. Berarti kau mengatakan itu, berarti kau harus mengatakan Bible kamu harus kau pikirkan gitu. Ya? Jawab. Jawab cepat. Hei. Bener. Jawab. Letak ginjal kau nih udah. Hah? Jawab. Saya kirim buku lah Blender biar pintar sedikit. Kemana saya kirim Blender? Kirim apa? Kirim buku, biar baca buku dulu, biar gak pintar. Tampar mulutnya nih, tampar mulutnya. Pukul. Mati kau mulut kau. Mulut kau nih hajar. Mati kau, mati mulut kau, mulut kau cokor kau. Apa kau pengikut Yesus? Satu ajaran Yesus enggak ada kau ikutin. Kalian ini asik menambahi, mengurangi firman Tuhan aja kerja kalian. Kurang ajar kalian ya. Yesus mengatakan, jangan kau menambahi, mengurangi firman Tuhan. Kalau tidak disebut pendusta. Ini kalian asik mengurangi, menambahin firman Tuhan aja. Yang enggak ada tertulis kalian tambah-tambahin. Yesus mengatakan sebab tertulis. Berdasarkan yang tertulis. Kalian nggak ada yang tertulis. Di mana Yesus mengajarkan ke gereja? Mana? Ada tertulis? Nggak ada. Kalian buat-buat. Kalau mengenal Yesus itu harus dibaptis. Siapa yang baptis kalian? Pendeta. Apakah Yesus mengenal pendeta? Apa Yesus mengenal Kristen? Ngarang aja kok nggak ada yang tertulis. Yang ianya kalian umat Paulus. Paulus mengatakan, yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Udah. Pengikut Paulus kalian, bukan pengikut Yesus. Kalau ditanya agamamu apa? Oh, kami bukan agama. Kami pengikut Yesus. Dengan pedenya kau menjawab pengikut Yesus. Apalah yang kau ikuti dari Yesus? Coba aku tanya dulu. Apa? Apalah coba? Apa yang kau ikutin dari Yesus? Coba.
Apa? Mengikuti. Aku tidak membencimu meskipun kau seperti ini. Banyak kali cerita kau nggak membenci kau. Kalau kau tidak membenci, kau sampaikan sama wanita Tritunggal itu, bisa kau damaikan? Bisa kau damaikan tuh? Bisa. Bisa kau damaikan. Kalau bisa kau damaikan, nggak akan terjadi keributan lagi tuh. Congor kau suka hati kau aja. Itu kerjaan Spandi. Apa urusan sama Spandi, wanita Tritunggal? Apa urusan sama Spandi? Oneness sama Tritunggal sering dimasukkan di sini. Dibuatlah mereka berdiskusi. Cobalah. Pertanyaan aku, bisakah kau mendamaikan wanita Tritunggal? Bisa. Dari mana? Kalau nggak dimakinya kau sama orang tuh banyak kali gaya kau. Alah macam nggak tahu aja. Saya nggak dimaki. Sahabat. Bersahabat dari mana? Kayak gitu hukum kasih. Saling bidat membidatin. Itu hukum kasih kau bilang. Nggak usah kau itulah, nggak usah kau menipu. Masalah wanita Tritunggal itu udah masuk ranah publik, semua bisa intervensi. Sekarang mana ada ngarang aja kau. Kau tampilkan data primernya, Blender. Gila, data primer aja kau, tak apa aja kau, data primer, sekunder, asih itu aja kau bilang. Data primer. Kalian yang buat data primer tadi, saya suruh kalian tampilkan data primer kan? Coba tampilkan data primer. Data primer pun nggak tahu. Apa data primer coba? Tadi udah dijelaskan. Apa saya sudah jelaskan. Apa data primer? Data yang belum diolah, yang digunakan dalam suatu. Congor kau tuh suka hati kau aja ngomong. Data belum diolah. Tadi kok nggak jelas. Tadi apa dikatakan Bang Jibril tadi? Data primer itu dikumpulkan dari sumber aslinya. Itu biasa dalam skripsi lah, bukan di sini. Di sini bukan digunakan data primer. Udah penelitian ya, oke. Jadi Sinaiticus itu bukan primer, Pak. Sinaiticus itu bukan asli, Bapak bilang. Jadi palsu. Apa gimana nih, Pak? Siapa yang bilang palsu? Jadi Sinaiticus itu primer bukan? Iya, data primer. Primer itu mestinya sama dengan minimal 1 abad dengan kejadian nggak, Pak? Ya, betul. Habis itu Sinaiticus ini abad keberapa, Pak? Paling 1 abad setelah apa? Nggak ada pun. Sinaiticus 1 abad, Pak. Sinaiticus 1 abad, Bapak bilang. Empat ada 5 abad 4 abad kalau tidak salah ya Bang Jibril ya. Abad keempat itu selisih antara kejadian dengan Yehosua itu 400 tahun, Pak. Kalau 400 tahun itu berapa generasi? 20 generasi, Pak. Jadi bapak punya bapak punya bapak punya bapak 20 kali ke atas itu 400 tahun, Pak. 20 generasi, Pak. 400 tahun itu. Itu primer menurut Bapak? Primer. 20 generasi, Pak. 20 generasi primer. Aduh. Ganti namanya, ganti. Jangan kebenaran. Jawab itu. Ganti nama kau. Jangan kebenaran kau. Kau ganti aja nama kau jadi kesulitan nama kau, bukan kebenaran lagi. Mau atau kau? Kesulitan, ajar. Banti aja terus. Kurang ajar kau. Sesuatu yang tidak pas gitu, seolah-olah benar padahal semuanya bohong gitu loh. Loh, Bapak yang seolah-olah benar. Masa Sinaiticus satu abad, Pak? 20 generasi, Pak. Bapak bilang kayak bener gitu kan. 20 generasi, Pak. Saya mah kakek saya aja tulisannya mungkin udah beda. Ini 20 generasi, Pak. Seolah-olah bener tuh, Pak. Assalamualaikum. Mati udah, mati. Iya deh, kenapa? Kursi roda. Mati udah, kursi roda, ambulan. Mati. Kau ganti nama kau. Hari ini dinubuatkan nama kau jadi kesalahan atau kesulitan. Mau kau? Ganti nama kau jadi kesalahan ya. Primer setelah ditanyakan primer lebih dalam, pelangap Anda ini. Pelongo. Iya. Banyak kali. Nah, coba Anda tunjukkan data, coba Anda tunjukkan gimana contoh data primer, misalnya smartphone, coba. Bisa nggak ada? Coba Anda coba Anda jelaskan contoh data primer seperti smartphone, coba gimana?
Pelangak mancula mencli. Apa? Bagaimana itu? Coba. Ya Bang Jibril, Coba Anda silakan Bang jelaskan. Jibril, tunjukkan Bang Jibril, diperbesar sendiri Bang Jibril. Saya nggak bisa gedein, Bang. Wah, Bang Jibril. Nah, nih ya, yang Bapak bilang primer nih. Primer, mantap. Begitu kita buka Codex Sinaiticus Manuscript of the Christian Bible written in the middle of the 4th century. Abad 4 ya. 400 tahun tuh berapa generasi sih? In other words, our ancestor increases exponentially the further we look, about 20 generations, 400 tahun. 20 generasi, Pak. Jadi ini 20 generasi setelah Yesus. Ini primer, Pak. Kiki. Jawab itu. Ini primer, Bapak, belum diolah. Abad pertama. 20 generasi, Pak. Ini faktanya nih. Maaf nih, emang pilnya agak pahit nih kalau kebenaran. Pak. Woi, jawab itu. Woi. Woi. Jawab, cepat. Nampak pula lagi alasan kau. 20 generasi itu seberapa jauh tuh Bang Blender tuh? Apa itu macam generasi? Itu macam generasi ke-18. Kalau seandainya ambulan. Mati kebenaran. Ambulan. Kau perlu ambulan. Kebenaran mati. Enggak apa-apa ya itu karena ini kan lagi live di YouTube ya. Mohon lebih hati-hati. Mungkin tidak apa-apa kalau itu suara ambulans. Lanjut. Mati dia. Mati. Beneran. Tadi mana? Data primer kau itu mana? Udah jelas kau? Gak percaya kau tadi data primer itu tadi? Hah? Di perdebatannya seperti apakah data primer? Si Pandi bilang tadi maunya ditampilkan dalam diskusi ini data primer. Jadi iya, yang Bapak anggap primer itu 20 generasi setelah itu. Jadi kita pakai primer Bapak. Yang sebenarnya nggak primer juga. 20 generasi setelahnya itu bukan primer, Pak. Gimana itu, Pak? Begini, Bu. Meskipun itu ditemukan di abad keempat. Ditulis, Pak, bukan ditemukan. Ditulisnya di abad keempat. Ya, ditulis di abad keempat. Itu kan salinan dari sebelumnya. Jadi iya, mana? Aslinya mana? Kodeks dalam penulisan Alkitab itu banyak loh. Iya, mana katanya 5.000, ada 5.000 kan? Saya satu aja nggak ketemu sampai setengah gila, Pak. Iya, yang terlengkap kan di Codex Sinaiticus ini. Iya, itu ditulis di abad keempat. Yang sebelumnya ini disalin dari mana? Sebelumnya itu juga sudah ada. Iya, mana? Iya, mana, Pak? Salinannya dari mana? Begini saja. Tulisan Aristoteles dan tulisan banyak filsuf-filsuf itu berapa abad sebelum Masehi? Aristoteles itu bapak pagan dunia, Pak. Bapak memang guru Bapak pagan dunia, Pak. Apa gimana nih, Pak? Ini kita mau belajar soal Yosua apa soal pagan, Pak? Bukan, maksud saya begini loh. Ini kan perbandingan. Kok Bapak yang lariin ke Aristoteles, Pak? Nah, begini. Ketika begini apa itu? Tulisan Aristoteles yang notabene dia sebenarnya jauh sebelum Masehi kan? Mana tulisan si Aristoteles itu, Pak? Anda bisa cari sendirilah kalau kok disuruh cari sendiri. Bapak menyandarkan keimanan Bapak seumur hidup Bapak. Bapak nggak ada 2 menit 3 menit nyari tahu, Pak. Kalau maunya diskusi seperti itu jangan di sini. Loh, jadi gimana? Offline kita ya? Apa gimana? Ya offline dong.
Lebih hancur lagi Bapak online aja bisa kan lagi offline. Aku lebih senang lagi offline, betul. Pegang panci kita masing-masing, betul. Benar betul ya. Anda bisa bilang apa aja, saya nggak tahu. Saya bisa tunjukkan omongan saya dasarnya dari mana, sumbernya dari mana. Dari tadi saya nggak bawa narasi loh Pak. Faktanya Kodeks Sinaiticus itu 400 tahun setelah kejadian. 400 tahun setelah kejadian itu 20 generasi setelah kejadian. Itu yang Bapak ambil sebagai primer. Ya, betul. Bapak bilang iya, abis itu Bapak bandingkan dengan Aristoteles. Itu Bapak pagan dunia dan dia nggak nulis Sinaiticus Vaticanus, Pak. Jadi korelasinya si Aristoteles ini sama Sinaiticus Bapak nih kodok apa kanguru, Pak? Lompat mulu dari tadi. Anda yang nggak mengerti penjelasan saya. Apa penjelasannya, Pak? Bapak dari Sinaiticus ke Aristoteles itu korelasinya gimana? Dengarkan dulu dong, jangan potong. Kalau Anda potong-potong, kambing pun nggak bisa mati kalau dipotong-potong terus. Jadi begini, Aristoteles itu Anda tahu di abad berapa dia hidup? Abad 1. Sebelum 4 ke 8 tahun sebelum abad 1. Berarti 8 sebelum Masehi begitu. Hah? Oke, saya tampil sebentar ya sambil datangnya. Ada bertanya saja. Abad 4 sebelum Masehi lah. Oke, saya ambil datanya dulu. Saya nggak malas saya ngomong modal congor kayak Bang Pandi. Wikipedia. Waduh. Enggak, Pandi aja kenapa? Aristoteles ini Pak sebelum Masehi Pak. Dia udah meninggoy. Yesus belum ada, dia udah meninggoy. Iya, urusannya betul. Apa? Maksud saya begini. Urusannya apa gitu loh ke Sinaiticus yang kita bahas tadi? Apa urusannya? Gimana saya menjelaskan? Dia jauh hidup sebelum kelahiran Yesus. Tetapi tulisannya, salinan terakhirnya jauh dituliskan lagi salinannya setelah dia mati. Artinya begini, umpamanya dia hidup di abad 100 sebelum Masehi, tulisan terakhir yang ditemukan itu 300 Masehi. Begitulah jarak tulisannya juga. Apakah Anda tidak mengakui itu tulisan Aristoteles? Tetap saya nggak bisa menyandarkan iman saya sama hal-hal seperti itu, Pak. Nggak ada koneksinya, nggak ada sanadnya. Benang merahnya nggak jelas itu. Kita ini memperbandingkan keaslian suatu tulisan itu. Jadi Bapak membandingkan kitab suci Bapak dengan filosof Yunani. Enggak ada yang memperbandingkan ke situ. Loh, Bapak barusan bawa Aristoteles. Dengarkan. Filsuf Yunani itu hidup jauh sebelum Masehi. Tetapi tulisan salinan terakhir tulisannya diakui sesudah Masehi baru ada salinannya. Lalu tapi itu pun tetap diakui bahwa itu tulisan. Siapa yang mengakui? Siapa yang mengakui, Pak? Dulu. Apa bedanya dengan Alkitab yang di abad pertama dan salinan terakhir yang ditemukan di abad keempat? Iya, enggak. Siapa yang mengakui tulisan Aristoteles itu benar tulisan Aristoteles? Dor. Siapa yang mengakui itu? Semua iya, coba tunjukin. Nggak cukup di sini, maka saya bilang offline kalau Anda mau seperti itu. Kebenaran. Aku lebih senang lagi offline diskusi, tapi kita megang panci masing-masing ya. Wasit ateis, ateis wasitnya, mau? Kalau salah cakap tampar pakai panci ketepak, katanya mau? Mau? Ayo, mau? Ya. Kalian suka kali karena online gini kalian suka sekali menjawab ya. Coba offline. Wah, senang kali lah. Wasit ateis yo. Salah cakap kita sama-sama megang panci. Mau berani kok? Berani? Salah tampar ya. Salah jawab tampar ya. Berani? Hah? Berani kok gitu. Jangan pula kita nggak pakai apa-apa. Cuma jumpa gitu berantem aja nanti kita megang panci kita. Mau berani? Hah? Berani? Kebenaran sekarang gini aja, kebenarannya udah jam 3. Kamu mau berburu tajil jam berapa lagi? Ayo, sekarang non muslim lagi banyak berburu tajil ini. Ayo, udah jam 3 ini. Ini kan itu aja lah, daripada ngomongin manuskrip nggak jelas kamu. Kamu yang nggak jelas, bukan saya yang nggak jelas. Kamu yang nggak jelas. Duh, gimana ceritanya tuh Aristoteles itu? Dengan hubungannya sama Sinaiticus apa? Begini, Anda dengarkan dulu jangan. Coba jelasin antara Aristoteles sama ngondek Sinaiticus coba.
Apa hubungannya? Oke, saya jelaskan ya. Saya jelaskan logikanya ya. Aristoteles itu hidup sekitar tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Oke, sudah. Jadi, kapankah salinan pemikiran Aristoteles itu ditemukan? Apa salinan terakhirnya tahun berapa ditemukan? Disalin. Itulah ngondek Sinaiticus itu dibikin tahun berapa? Itu tadi kan sekitar abad keempat. Terus hubungannya apa? Terus ditemukannya kapan? Enggak ngeh yang saya terangkan Anda enggak ngeh ya. Loh, enggak. Apa hubungannya Aristoteles sama ngondek Sinaiticus coba? Ya begini, hubungannya secara langsung enggak ada. Sementara begini, Aristoteles salinan terakhirnya Mati udah. Mati. Aduh. Dia pikir kita nggak paham. Si Aristoteles itu lahirnya 4 abad sebelum Masehi. Dia menulis tentang filosof Yunani. Habis itu tulisan tertuanya itu di abad 1. Sementara orangnya udah meninggal abad keempat sebelum Masehi. Itu Anda yang nggak tahu pun udah jelaskan. Aristoteles itu hidup 400 abad sebelum 400 tahun. 400 abad lagi 4.000 tahun sebelum Masehi. Siap. Sebelum Musa dan Abraham ya. Aristoteles sebelum Musa dan Abraham. Aduh, tetap salah nama kau. Dia salah nama kau, betul sih salah. Adam ketemu Aristoteles cium tangan nih. Dari tadi itu di sini. Ketika Bang Pandi meminta data primer, bagaimana menyetikan data? Hasil itu aja tadi mana benar kau pun penting aku nengok kau. Memang salah aja nama kau sih salah. Woi salah. Malam saya lihat perdebatan begitu terus kawan-kawan. Woi salah. Woi salah. Menyajikan data yang tak data apa? Udah, gak usah gini aja. Gak usah dari tadi itu aja. Al-Quran. Sekarang mana datanya gitu? Pening aku nengok kau betul. Tadi kan kau mengatakan kebenaran. Salah nama kau salah. Tadi kau mengatakan kalian mengikuti hukum kasihlah sama manusia. Nah, bagaimana dengan Lukas 14:26? Jikalau seseorang datang kepadaku tidak membenci bapak, ibu, adik, saudara, bahkan diri sendiri, dia bukan sebagai muridku. Gimana itu? Salah. Jawab itu, mati. Kau jawab itu. Udah, meninggal udah. Apa lagi? Mana? Yang lain dong, Blender. Yang lebih apa? Kau jawab lah. Ikut lain. Bisa kau jawabnya. Yang lebih berkelas. Itu pertanyaan. Itu bibel kau. Itu bibelmu itu. Pertanyaannya itu aja dari. Ya, karena nggak bisa kau jawab. Coba kau jawab lah. Dari 1 abad yang lalu itu aja. Sempak lo tuh kayak 1 abad yang lalu jumpa kau aja pun baru kemarin banyak kali gaya ke 1 abad. Kau jawab lah. Nggak bisa kau jawab. Pertanyaanmu dari 1 abad yang lalu, Blender. Itu ya, tadi kau bilang hukum kasih. Bagaimana dengan Lukas 14:26 itu? Ganti sekali, Blender. Jangan yang. Kenapa nggak bisa jawabnya kau kan? Bukan nggak bisa jawab kan? Jadi yang 1 abad lalu nggak relevan. Itu bukan pertanyaan, itu perkataan Yesus. Itu bukan pertanyaan, perkataan Yesus itu. Jikalau seseorang datang kepadaku tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, bahkan diri sendiri, dia bukan sebagai muridku. Gimana itu? Apakah kau sudah membenci bapakmu? Kalau kamu dikatakan pengikut Yesus, udah. Jawab. Jawab. Mati, udah. Gak bisa kau jawab kan? Gak bisa. Makanya berbenturan. Apa lagi mau kau bilang? Data primer dulu, data primer. Data primer aja, sempak kau tuh data primer aja, itu aja, nggak bisa kau jawab. Tentang Aristoteles sudah selesai ya, Aristoteles ya. Sedangkan Aristoteles itu memaparkan tentang embriologi salah besar. Kau bawa Aristoteles. Aneh kamu ini. Udah ya, udah nggak nyambung ke Aristoteles ini ya. Kita ke tema lain, gimana? Kebenaran? Jangan bawa Aristoteles. Bawa Aristoteles tentang embriologi salah besar. Bawa Aristoteles. Emang kenapa dengan Aristoteles?
Aristoteles. Coba menurut embriologi Aristoteles itu seperti apa? Salah atau benar itu Aristoteles itu? Anda mengerti teori embrio? Nah, sekarang embriologi itu apa? Coba Anda paparkan apa dari Aristoteles itu? Paling tinggi, maksud saya begini loh. Coba konsep embrio. Coba Anda, saya tanya coba tentang Aristoteles tadi tentang ringkasan embrio menurut dia. Salah atau betul itu menurutmu? Sekarang saya tanya, embrio itu apa sih? Anda mengerti nggak embrio? Anda yang saya buka data tentang Aristoteles tentang embrio, Anda yang tanya balik. Zigot, embrio, apa embrio itu? Bagaimanakah disebutkan itu sudah menjadi embrio atau apakah zigot apa segala macam, bisa Anda terangkan? Iya, saya akan jelaskan. Coba saya tanya dulu. Coba Anda jabarkan apa tentang embrio dari Aristoteles? Berasal dari mana itu? Dari mana menurut Aristoteles? Udah, nggak usah kita bicara. Dari mana menurut Aristoteles? Saya buka di sini. Dari mana menurut Aristoteles, Kucluk? Kita bicara, baru ketahuan bodoh kita. Jangan gitu, Bang. Jangan gitu. Enggak, dari mana? Menurut Aristoteles ini ya, berasal dari mana embrio ini? Dibuka, dia cari. Santo, ini ada yang baru naik juga, Santo, disapa dulu, disambut dulu. Ya udah, kebenaran kamu jauh, ya. Jauh benar. Gak ada apa-apa kebenaran ini. Udah ganti. Jadi kebenaran kita nubuatkan namanya jadi si salah ya. Salah nama kau, woi. Nama kau sekarang. Data betul pun dibilang ngawur di sini. Saya heran. Data apa saya tanya? Anda menjabarkan tentang udah. Data primer coba saya tanya apa sebenarnya? Data apa yang dari tadi Abang bawa, Bang? Coba data apa yang dari tadi dibawa? Data congor. Di bawah catatan sejarah dari catatan sejarah diminta sama si Pandi. Catatan sejarah mana? Itu yang diminta. Catatan sejarah dari mana? Dia belum, itulah aturannya tadi. Pertanyaannya bukan mengatakan bahwa data primer. Iya, data sejarah itu kan ada primernya, Pak. Data primernya itu di mana? Tunjukin. Itu kan maksudnya. Ya kan? Data sejarah itu nggak bisa diambil dari detik.com. Enggak. Itu nggak bisa. Itu penelitian yang dilakukan. Penelitiannya itu berarti udah sekunder kan? Primernya mana? Kan Bapak paham tadi, Bapak tahu kan primer itu yang belum diolah, yang belum diolahnya tuh mana? Ya kita kumpulkan sendirilah kalau yang belum diolah. Iya, mana? Itu yang diminta mana? Hah? Iya, itu yang diminta tadi mana? Bapak nggak bisa nunjukin, tapi Bapak nyala-nyalain orang. Gimana sih? Enggak, Anda bisa ke Arab sana lah ngumpulkan data primer. Enggak perlu, Pak, ini 2024, kenapa jadi saya mesti ke Arab? Jadi dari mana Anda ambil data primer? Data soal primer soal apa? Soal apa dulu? Soal Al-Quran? Bukan. Nah, soal apa? Allah yang sudah digunakan sejak sebelum zaman Islam. Kata-kata Allah yang sudah digunakan sebelum. Di mana itu? Di mana itu datanya? Itulah yang ditampilkannya tadi datanya menurut ahli sejarah ini. Gitu. Jadi Anda mau data seperti apa kalau diskusi semacam ini? Nih. Itu nih. Lanjut. Ini data sekunder. Catholic Counter Reformations. The inscriptions of Saint Sargus Basilia in Zabad 512. Berarti sebelum Islam ya. Ini manuskripnya. Nah, ini manuskripnya. Terus dibilang digunakan kata Allah di sini. Ini bukan Allah, Pak. Ini ilah. Bukan Allah. Ini ilah. Kalau Bapak bisa baca. Ini sebelum Islam nih, 512 nih. Ini dari Catholic Counter Reformations. Nah, ini data sekunder, ini primernya ditunjukin. Nah, saya baca primer ini, ilah, bukan Allah. Nah, ini Pak, contohnya nih, ini primer, ini datanya saya dapat dari sekunder gitu. Ya, coba Bapak tuh, nah kalau memang mau bahas kayak gini, di mana tunjukin primer sama sekundernya seperti saya ini 512 nih, 512.
Nabi Muhammad kan lahir 571. Berarti ini sebelum Islam nih. Makanya mereka masih ilah, bukan Allah. Nah, coba kalau memang udah digunakan sebelum Islam, coba tunjukin primer sama sekunder ya, Pak. Kalau nggak bisa, ya udah. Nah, ini. Seperti ini saya tunjukkan data primer Anda ya di Bible ya. Coba besar nus. Ini data primer ya. Kamu Bagus jangan ini, nangis, saya tunjukkan ya. Data primer nih. Sebentar. Nah, ini kita lihat data primer. Kencang. Data primer. Mana ya? Tunggu, Bible 1928 saya mau baca itu data primer ya. Tunggu saya lihat. Data primer. Jangan nangis lah. Kamu bantai. Nggak ada yang lari sama kamu ini. Jadi yang Jibril tunjukkan tadi itu data primer. Ya, Saya bilang itu data sekunder yang merujuk primer. Primernya itu manuskripnya, monogramnya. Saya tunjukkan monogramnya. Pengertian data primer, coba Anda sebutkan dulu pengertian data. Yang belum diolah. Sumber pertama. Itu merujuk pada data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber aslinya. Itulah data. Iya, sumber aslinya kan ditunjukin, Bapakku sayang ganteng. Anda ambil dari data sekunder, Anda menunjukkan itu data primer. Saya sebelum tunjukkan saya bilang ini data sekunder. Bapak tuli apa? Wala haula wala quwata illa billah. Puasa saya bertambah. Pahalanya hari ini nih gara-gara Pak kebohongan nih. Di rumah aja. Ini data sekunder atau data primer ini? Coba data sekunder, itu kebohongan yang selalu. Tunggu. Weh. Ini dengar ya, ini kamu mute dulu. Alkitab terbitan 1928 sebelum akhirnya diedit oleh pendeta Albert de Meyer dari Gereja Reformis Belanda melakukan perubahan total terhadap Injil termasuk. Sekunder itu Santo. Primer ini masih ada. Primer. Tunggu dulu. Kita ketahui. Ini primer tazom. Kita dulu, kamu diam dulu. Nah, ntar dulu kita lihat baca sekunder mau primer kita baca dulu ada datanya. Naiklah encus, makanya di bawah jangan bawa dalil palsu kan? Ini data kalian ada tersimpan ini. Naiklah Yesus ke atas keledai betina seperti biasa Yesus. Masya Allah ini bulan puasa ini memasukkan jari telunjuk dan kemaluan astagfirullah dalam lubang. Ini sekunder atau sekunder? Sekunder ini. Saya tanya sekunder ini sekunder atau sekunder? Jawab. Ini Matius 20:22 sekunder. Jawab, Ben. Kan Bibelmu direvisi. Ini kau jawab itu. Ini kau jawab. Mengeluarkan cairan apa ini? Cairan apa sekunder? Santo. Siapa dulu Bang Zuma Santo? Itu data blender. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat-sahabat. Saya nyimak dulu di blender lawannya. Iya, oke, kasih Bang blender biar Bang Zuma nonton dulu biar ketawa Bang Zuma. Iya. Ini bukan di blender, langsung dicambuk aja nih, kurang ajar tadi kebenaran. Iya. Dari tadi jawabannya kapan aja. Asik sekunder aja. Ini beri jelaskan. Dia bawa tadi palsu katanya. Nah, setelah dibawa ini kau naik baca ini Bible 1928 kau naik sini. Kau bantai ini. Ini ada loh masih tersimpan. Kan Bible kalian ini revisi ini. Ya kalau dibaca ini direvisi. Ditendang ini ayat ini. Nah, mau jawab apa kau naik? Udah, mana kau lagi? Mati. Mati. Jawab. Jawab itu. Oten. Jawab ya. Pergi mati udah. Ambulan. Mati udah ambulan. Udah meninggal. Apalagi cari lagi Oten yang keras nih. Entah apa aja namanya kebenaran. Ganti namanya aja tuh Bang. Ganti kesalahan nama kau udah. Dinubuatkan. Nama kau dinubuatkan ini hari kesalahan nama kau udah. Jadi kebenaran lagi ya. Jadi kesalahan nama kau.
Udah, mati udah. Setelah di bawah itu Habis. sekunder nggak mau jawab. Dari tadi sih. Enak aja. Iya. Ini muridnya itu aja. nih. Muridnya si CP nih. Gurunya si CP. CP berguru sama dia. Ditanya tadi malam Gurunda tanya dia udah nggak bisa jawab. Ya ini muridnya ini. Udah meninggal, udah lari dia udah. Masuk Manjung Ay, jurus Paulus kabur. Gak boleh. Pura-pura dia Ini ditelepon bom Bang Blender, Bang Zuma ini ditelepon bom ini. Oh, Telepon. anak muridnya juga ditelepon. Ya. Dia muridnya juga. Dia ini gurunya. Coba. Dari Dia tadi telepon. itu aja. Muridku aku udah tua nggak bisa lagi. Gantiin aku. Os, pesarin dulu semua, os. Biar nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, biasa aja. Santai aja kita. Kasihan, jangan kasih takut kebenaran, lari nanti. Aduh, Kasihan, jangan kasih takut kebenaran. Aduh, masuk pula lagi Bang. Aduh, ini pula lagi masuk. Aduh, matilah. Ini hancur perpuluhan. Hancur perpuluhan. Masuk lu kata mudah. Aduh, mati kita. Aduh. Nah, Aduh. Halo. Nah, ini bagus. Ya, salon. Gurunda, signalnya kan bagus-bagus sih, nah. Nanti kalau udah mulai pertanyaan mulai susah, udah mulai nge-lag dia. Nah, sekarang saya nge-lag dia. Gitu ya. Iya. Salon tutup ya ini hari ya, salon tutup. Nanti habis buka salon. Salon Iya, tutup. Itu ada saudara saya Blender, Bang Luga. Ya. Ya. Luga, Nah, Boleh. masih sehat kan? Masih sehat? Apalah lebih benarnya karismatik dengan sekte lain? Coba Luga. Coba apalah lebih patennya karismatik dengan yang lain? Coba. Kenapa kau pilih karismatik? iya. Aku kan kemarin ribut terus sama orang Katolik. Jadi memang bagaimanapun kan jumlah mereka kan di dunia itu sekitar 1,2 miliar ya. Lumayan kan buat nambah-nambahin perpuluhan. Makanya aku juga lagi sekarang ini. Benar. Kenapa? Apa lebih hebatnya karismatik itu dibanding Katolik, Protestan, apa? Coba, apa lebih hebatnya karismatik itu? Karismatik bisa Jadi gini, meraba-raba. kalau karismatik itu kan ada nubuat di dalam anggota jemaatnya ataupun di pendetanya ada bernubuat. Bernubuat tuh begini. Jadi dia bisa meramalkan atau apa yang akan terjadi di hari depan. Misalnya dan dia bisa tahu. Karismatik berarti dukun, peramal. Gimana? Gini, kalau dukun itu yang bekerja tentu Lucifer dan kawan-kawan. Kalau bernubuat yang bekerja adalah roh Allah, itu bedanya. Nah, jadi kalau misalnya gini, seorang nabi bernubuat besok akan jatuh bintang, yang bisa menjatuhkan bintang kan Lucifer kan nggak mampu menjatuhkan bintang. Tapi kalau Lucifer membuat, coba aku tanya dulu, Lucifer itu anak mana coba? Lucifer itu adalah bekas tangan kanannya Tuhan yang memberontak melawan Tuhan dan menarik sepertiga dari malaikat ke bumi. Mereka memberontak, lalu Mikael adalah orang nomor 3-nya Tuhan, dan setelah Lucifer jatuh tentu sekarang Mikael juga nomor 2 ya. Jadi Mikael bekas tangan kanannya Tuhan juga. Bekas tangan kanan Tuhan mati juga. Mati juga dia. Lucifer kan dia roh. Lucifer itu kan roh, dia malaikat, dia nggak bisa mati. Oh gitu. Jadi masih ada dia sekarang ini? Jadi masih ada? Sebentar, saya jawab dulu Bang. Nah, sebentar dulu Bang. Saya jawab dulu ya. Pertanyaan Anda kan saya jawab dulu. Jadi gini. Jadi kalau di gereja karismatik itu ada nubuat, misalnya dia tahu apa yang akan terjadi. Misalnya kalau gereja kami kan menubuatkan Indonesia akan dipakai Tuhan untuk menginjili 3/4 penduduk bumi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Tapi kalau suara-suara seperti ini tidak ada di Katolik. Mereka yang taunya ke gereja pulang, udah gitu-gitu aja, nggak tahu menginjil juga arahnya mau kemana, nggak jelas. Kalau kami kan arahnya
menanti kedatangan Yesus yang kedua kali yang sudah tidak lama lagi. Dan Indonesia, kenapa Indonesia? Kenapa bukan Cina? Kenapa bukan Malaysia? Nah, Indonesia Tuhan pilih untuk menginjili 3/4 penduduk bumi di akhir zaman ini, sekarang ini. Nah, makanya akan bangkit penginjil-penginjil tingkat dunia dari Indonesia. Ya, siapa itu orangnya? Ya, kalian bisa tahu lah siapa nanti. Waktu kedatangan Yesus nanti di akhir zaman, dia ngapain? Mau ngapain dia kemarin? Dia akan pertama kan dia sebentar, ketika di Wahyu pasal 19, Yesus akan turun dengan seluruh pasukan yang di sorga, beribu-ribu laksa malaikat, berjuta-juta malaikat, akan turun perang Armageddon di lembah Megiddo Israel. Di situ nanti Bang Juma dan kawan-kawan, Bang Juma, bukan, sebentar. Mereka mau paduan suara kan? Benar gak? Suka-suka hati aja kau jawab lu gak tahu apa aja. Ngapain coba Luga begini. Seandainya nanti Yesus datang, Luga, kalau Yesus datang menghakimi, ditanyanya, Luga Tamunan, sini, dipanggil lah kau sama Tuhan Yesus ya, sini. Kau namanya Luga Tamunan. Kami datang nunggang kuda dari langit. Kami datang dari langit. Ngapain menghakimi saya? Lu ada aja lah. Dia bertanya lah dia, namanya dia Tuhan. Dia sebentar, mulut kau juga jangan kayak perempuan, dengar dulu. Jangan ketakutan kalau mau begini. Kamar kau pun kemana-mana, nggak aja. Tenang, jangan takut. Aku nggak jahat kok. Tenang aja. Jadi gini, kami kan sudah rapture duluan nih, bangsa 10 tahun terakhir ini kan rapture. Rapture itu artinya kami diangkat ke surga, melakukan pesta perjamuan. Sebentar. Pesta dulu, pesta. Pesta perjamuan nikah anak domba. Suara kan? Nggak percaya. Sebentar dulu, jangan sesat dulu, belum juga dia apa-apain udah langsung muncrat. Jadi kami akan turun di perang Armageddon, dikatakan akan melemparkan binatang dengan palsu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi Yesus akan datang sebagai raja. Pertanyaannya, ketika Yesus datang sebagai raja, Bang Juma dan kawan-kawan tolong dipersiapkan tuh tempat persembunyian. Masalahnya Yesus orangnya emosian. Takutnya ntar digulung di tempat. Luga. Tinggal paduan suara. Nanti ketika dia nah, makanya rencana Bang Juma ini mau saya rekrut jadi choir dari King of King untuk memuji-muji dan memuliakan Raja segala raja. Iya, suka hati kau. Sekarang begini, coba. Haleluya, 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 gitu dong. Harus belajar sekarang. Halusinasi. Luga, kalau nanti Yesus datang, dia kan raja, dipanggilnya kau. Luga Tamunan sini. Di mana aku pernah mengatakan diriku Tuhan? Apa jawaban kau? Apa jawaban? Loh kan kalau sudah kan begini, ketika Yesus sudah mengaku raja, yang dicari itu mana yang ngatain gue nabi, gue ini raja, siapa yang bilang gue nabi, nanti gue tusuk pantatnya. Itu kata Yesus. Kenapa juga dia sama pantatnya? Raja itu gini loh, raja itu pemegang kekuasaan. Kalau Yesus raja turun dari surga, berarti dia penguasa surga. Ketika raja lu tuduh pembantu nabi kan pembantu, itu pembantunya Tuhan. Raja lu tuduh nabi, itu bahaya. Jaga keselamatan nyawa lu. Masa raja diludahi, dipukuli, cemana kayak gitu raja? Cemana pasukannya? Dan Yesus sudah bangkit. Aduh, ini kadang-kadang ini bunting kau ini. Tapi Yesus itu sudah bangkit. Ketika Yesus bangkit naik ke surga, ada nggak yang bisa nahan dia? Ada nggak yang bisa nahan? Tolong dong, kamu jangan naik ke surga. Tolong. Dari kehancuran kan? Karena ketika Yesus naik ke surga, di situ ada Mikael yang siap. Itu tangannya Mikael itu 20 kali besar dari tangan gua, sekali nonjok gigi rontok semua sama tengkorak-tengkoraknya. Bentar dulu Bang Luga. Bang Zuma, suaranya kecil Bang Zuma. Iya. Suaranya kecil. Baik. Diperbesar Bang. Lanjut. Nah, silakan Bang Luga. Ya. Jadi ketika Yesus naik ke surga, itu kesempatan buat nahan. Lucifer, bapak kau panggil, Pak. Tolong, Yesus sudah naik ke surga, Pak. Apa? Lucifer, Tante Belzebul, tolong tahan Yesus. Ternyata ketika Yesus naik, Lucifer dan Belzebul ada di sana. Kenapa mereka? Kata Lucifer gini,
Gua aja udah dibuang dari surga sama Yesus. Luka, sebelum dia bangkit pertanyaannya. Luka, sebelum dia bangkit pertanyaannya, apakah dia diludahi dulu? Oh iya betul, mati dia. Mati. Kenapa kau ketawa? Tahu nggak lucu? Dia kan mati bangkit. Begini orang bangkit ketawa, lu udah gila ya? Jangan-jangan lu memang halusinasi lo. Lu begini. Periksa dulu otak lo. Jangan-jangan lu pasien rumah sakit jiwa lo. Orang bangkit ketawa lo. Dasar apa lo ketawa? Ucok. Begini Luka. Kau pernah nggak orang bangkit ketawa? Lu udah gila ya? Enggak gila lah, orang raja diludahi dipukuli ya, gila lah. Sekarang dia udah bangkit, kenapa lo ketawa? Masa orang bangkit ketawa lo? Kalau aku jadi rajanya, dia lagi mah tolongin lo. Ya, kepanasan. Didanain ini buat masuk rumah sakit jiwa ini anak. Kalaulah aku jadi raja, aku pecatin semua pasukannya tuh. Aku pecatin. Enak aja raja dibiarkan aja dipukuli kayak gitu, enggak aja. Itu pasukan digaji loh. Masa dibiarkan tuh dipukuli? Masalahnya lo mati nggak bisa bangkit, Ucop. Nanti lo disuruh nyepong si Belgio nanti lo. Pertama, lu gak dengar ya? Pertama nanti kalau kalian mati, 7 langkah keluarga kalian meninggalkan di kuburan, datang malaikat nukar langkir. Luka, sini kau. Kau tercipta dari apa? Dari tanah. Kenapa kau dari peti? Kenapa kau mati pakai peti? Katanya dihajar. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ayat yang mana? Dodong. Ayat yang mana? Lu enggak, siapa yang ngajarkan kalian mati pakai peti? Ayatnya mana? Lu jangan berasal dari congoran lo sendiri. Sekarang lu berdosa. Siapa yang ngajarkan kalian? Loh, aku tanya, siapa yang ngajarkan kalian mati pakai peti? Siapa yang ngajarkan? Jawab. Kenapa lari ke peti lagi sini orang? Ya iya, siapa yang ngajarkan kalian mati pakai peti sama lu itu mau debat apa sih? Ngapain lo ngomong? Lu mau jualan peti mati? Lah tapi kan pengikut Yesus. Siapa yang ngajarkan kalian mati pakai jas sepatu terbalik? Sepatu terbalik. Kamu nggak bisa lari dulu dari masalah. Yesus sudah bangkit dari kematian, lu nggak bisa nahan kekuatannya dia. Jangan lupakan nanya. Nanti gua ngerinya Yesus emosi gigi lu dicopot lo pakai tang lo. Lo kau yang gua ngerinya si Gabriel disuruh nyopot gigi lu pakai tang. Gigi lu dicopot pakai tang. Kau nanti dikasih 3 pilihan. Enggak, aku kasih kau 3 pilihan. Retak ginjal kau, retak rahang kau, pecah kepala kau. Pilih mana kau? Itu kan perkataan muncung lu. Itu kan bukan perkataan Tuhan. Loh, kau kan manusia berdosa dan manusia hina kau. Kau jangan cari Yesus, nanti Yesus dibunuh nanti kau. Bodoh. Iya. Emosi. Sekarang kan kalian kan pengikut Yesus, mengikutin ajaran Yesus. Nah, pertanyaannya, adakah Yesus mengajarkan kalian mati pakai jas? Ayo. Kalau mati pakai jas itu tergantung keluarganya. Dia mau pakai baju Hawaii juga nggak apa-apa. Baju ninja juga aduh, macam betul. Aku pernah ditaruh orang mati, orang Kristen ya mati, oten, gara-gara badannya kegedean, ya kan? Nggak ada jasnya nih, udah gantilah mencari jas. Gara-gara nggak ada jasnya, nggak dikubur-kubur mainnya. Kau nggak usah banyak ngomong, Yesusnya udah bangkit, diterima aja mati tuh. Ntar lagi juga lo dilelepin di neraka, lo nggak mau ke neraka, kita yang lelepin lo ke neraka, udah. Macam betul aja. Kalau kalian suka-suka hati aja kalian yang mengatur Tuhan. Kadang-kadang aku bingung. Wajar karena Tuhan kami berkuasa dan bangkit dari antara orang mati. Wajar kalau kami suka-suka kami ngelelepin pala kau di lautan api. Itu suka-suka kami. Wajar, bos kami hebat. Enggak, tengoklah. Bos kau siapa sih? Enggak, kadang-kadang udah pala kau. Enggak, udah numpang di dunia ini, udah bandel kali kau ini ya. Dikasih, kalian cobalah, dikasih numpang, dikasih nikmat, dikasih hidup. Numpang apa? Loh, nggak numpang kalian di dunia ini. Nggak numpang. Itu surga dan bumi punya Tuhan kami. Kepadaku telah diberikan kuasa di surga, baptislah mereka, jadikan segala bangsa muridku, kata Yesus. Itu punya Tuhan kami. Surga kalian jalan kebenaran gang harapan nomor 2. Biar tahu kalian, itulah surga kalian. Cari surga kalian. Mana surganya coba? Sebutkan surga orang, mujizat nggak ada, congor kemana-mana. Ya iyalah, mana puasa nggak ada, becongor aja kawan ini. Nah, jadi cemana orang becongor aja.
Nanti Yesus emosi disumpal pula, nanti muncung kau itu kan. Nanti muncung kau. Hati-hatilah kau ngomong, ya. Memang Susah kali kau diajarin. kan memang kan ajaran Yesus yang kita pertanyakan di sini. Ajaran Yesus mana yang kalian ikutin? Iya, ajaran Yesus. Dia berkata, aku adalah raja duduk di sebelah kanan Bapa. Jangan kau nabikan, nanti Yesus emosi loh. Yesus emosi disumpal, nanti muncung kau itu. Hati-hati kau. Itu ajaran. Iya, ajarannya. Aku adalah raja, King of King. Itu kau bilang lagi, ku cubit nanti pipi kau itu ya, ku cubit nanti kau. Bandel kali. Astaga, Perkataan sama. Itu perkataan kan, aku adalah raja. Sekarang ajaran Yesus mana yang kalian ikutin, coba satu aja. Ajaran Yesus kau disuruh penuh Roh Kudus, bukannya penuh Roh Kudus kau malah penuh dengan roh kardus kau. Ya, aduh maaf, hancur kali. Beginilah, makin parah. Macam betul aja kawan ini, macam betul aja. Jadi, Luga, aku bertanya, jadi Katolik itu sama Protestan itu apa? Sesat itu, sesat. Ya, makanya kan aku tanya, jangan kau lawan aku, lebih baik kau posisi netral ya kan. Kalau kau posisi netral kan kau kan bisa kuamankan kau nanti. Iya. Jangan lu tambunan diserang dengan kerajaannya. Di surga berarti. Nepotisme nih. Iya maka. Nepotisme. Mau masuk surga nepotisme nih ya. Siapa yang baik-baik sama Luga dimasukin surga gitu. Kembali lagi Katolik, mending kalian nyerang Katolik, sikat kalian aja. Jadi gini. Katolik itu memang ajaran kan harga kepausan itu kan sebenarnya organisasinya cuma ormas-ormas organisasi biasanya itu mujizatnya nggak ada, cuma menang-menang gede-gedean baju, gede-gedean jubah biar nakut-nakutin orang. Disangkanya kali kalau dia pakai jubah orang udah takut kali sama dia. Ujung-ujungnya juga pernikahan batang dengan batang kok dipermainkan. Ini kan Paus kan sudah menikahkan pernikahan sebelumnya. Itulah yang merusak ajaran Yesus. Masa laki-laki dinikahkan sama laki-laki? Itu yang ngomong Paus loh. Sesat itu, sesat. Loh, masa batang sama batang mau diucuk-ucuk kau bilang benar? Lu gimana sih otak kau ini? Lah tapi satu Tuhan, Glenn. Itu kan tamengnya doang, bro. Itu tamengnya Yesus. Itu supaya kelihatan benar. Ujung-ujungnya batangnya yang digosok. Enggak, oh jadi Katolik tameng aja. Enggak, jadi Katolik itu tameng aja. Tuhan Yesus tameng doang Yesus. Tamengnya Yesus aslinya menyatukan kedua batang yang telah tegang. Oh gitu. Tapi di dalam Lukas 7:16 Yesus disebut ini, Bang Blender, disebut nabi besar. Gimana itu? Yang mana berapa? Lukas 7 nomor 16 Yesus disebut nabi besar. Bukan batangan besar, salah ente. Lukas 7 16. 16. Lukas 7 ayat 16 ya, saya bacain ya. Lukas 7 ayat 16. Ini saya bacain. Semua orang di situ ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Allah telah melawat umatnya. Bang Juma udah pintar ya. Iya. Ini makin manis. Nabi besar. Ini makin manis. Ini makin berarti congormu salah, lu gak congormu salah. Di mana rajanya dia? Dia nabi kok dibandingin ngomong ngarang. Hah? Nabinya dia. Ini udah makin lama makin pintar aja ngorek-ngorek Alkitab itu. Makin manis. Iya, itulah kan udah salah pura-pura baik. Itulah tadi merasa keras. Nabinya dia rupanya. Oke. Boleh ku jawab? Boleh ku jawab? Iya, masuk dalam kelompok batangan-batangan juga gesek-gesek lagi katanya. Enggak dong. Kalau saya kan pacar saya kan supermodel gimana sih? Oh. Jadi gini. Jadi gini. Kan ketika Yesus tampil ke bangsa Israel kan tidak semua orang mengenal Yesus. Kan harus butuh Yohanes Pembaptis untuk menyatakan Yesus. Nah, ini orang-orang banyak ini kan yang dia lihat Yesus melakukan mujizat, misalnya membangkitkan orang mati. Apa respon spontan dari masyarakat orang banyak? Yang belum Yesus berbicara secara private,
secara pribadi ke pribadi. Maka respon spontan adalah, waduh, nabi besar sudah muncul di tengah-tengah kita. Tetapi itu kan baru respon spontan dari orang-orang yang melihat mujizat Yesus. Makanya Yesus memanggil ke-12 murid di Matius 16, dia bilang begini, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Ada yang menjawab, oh engkau adalah nabi, salah satu di antara para nabi. Ada yang mengatakan engkau adalah Elia atau Yeremia. Tapi Yesus bertanya lagi kepada Petrus, Petrus, Simon bin Yunus, siapakah anak manusia itu? Karena yang banyak-banyak ini udah banyak teriak, gua nabi nih, gua harus luruskan, kata Yesus. Ditanyalah Petrus. Petrus berjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu Yesus berkata, berbahagialah Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Kita ini mau minta pendapat Bapa di sorga atau mau pendapat manusia? Jadi ini adalah reaksi spontan dari orang-orang di Israel. Itu juga sama dengan ayat yang mengatakan, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Atau seorang perempuan Samaria, nyatalah engkau bahwa engkau adalah seorang nabi. Pertama-tama mereka bilang Yesus nabi, tetapi baca ayat selanjutnya, akhirnya mereka mengatakan bahwa Yesus itu Mesias. Mesias dengan nabi itu beda. Mesias itu bukan nabi, Mesias itu adalah raja yang diurapi Tuhan. Jadi mana yang betul? Beda. Ini adalah reaksi spontan, kan dibilang orang banyak itu mengatakan telah bangkit seorang nabi besar di tengah-tengah itu. Itu kan pendapat banyak orang, bukan pendapat Yesus, bukan pendapat dari murid-murid Yesus, bukan pendapat Yohanes Pembaptis lagi, orang yang nabi yang diutus hanya untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus. Yohanes Pembaptis kan bilang, inilah anak Allah. Yesus itu bukan nabi, Yesus itu anak Allah atau raja. Enggak, jadi pendapat siapa yang mau diambil? Anak Allah. Anak Allah itu Tuhan. Pendapat Yesus dong. Pendapat Yesus dan pendapat Yohanes Pembaptis. Yesus mengaku dirinya raja. Iya, ada Yesus. Ada. Ada Yesus mengaku ada dirinya dong. raja. Matius 16 ayat 28. Ada Matius 16 ayat 28. Manusia akan datang sebagai raja dalam kerajaannya. Pengakuan Gabriel Lukas 1 ayat 33. Ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Enggak, pertanyaannya pengakuan Yesus. Ada enggak Yesus mengaku dirinya raja? Pengakuan Yesus Matius 16 ayat 28, Matius 16 ayat 28. Anak manusia akan datang sebagai raja dalam kerajaannya. Beda dong sama nabi. Itu pendapat orang. Itu pendapat Yesus. Matius 16 ayat 28 itu ucapan Yesus. Ya, gimana sih kau ini? Mana yang betul? Kau baca. Salah tuh, salah. Matius 16 ayat 28. Saya baca. Matius 16 nomor 28 itu sebagai raja itu penambahan. Di situ bahasa Yunaninya N itu artinya dalam atau pada atau di dalam. Jadi terjemahan yang benar begini, Saudara Luga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang ke dalam kerajaannya. Gitu maksudnya. Ya iya, kerajaannya berarti dia raja dong. Oh, enggak, belum tentu. Prajurit juga punya kerajaan. Oke, buka. Lukas 1 ayat 33. Lukas 1 ayat 33 baca. Lukas 1 ayat 33. Coba baca. Lukas berapa? Lukas 1 ayat 33. Lukas 1 ayat 33. Oke, Lukas 1 33. Lukas 1 32 31 33. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ini ucapan siapa? Ucapan Gabriel. Ucapan Malaikat Gabriel. Di situ dikatakan memerintah, bukan merajai atau menguasai. Bahasa ia akan menjadi raja atas keturunannya. Bukan raja di situ. Menjadi, memerintah, atau menjadi seperti pemerintah, atau menjadi seperti raja. Begini Bang Juma gini ya, supaya untuk mengetahui Yesus atau raja itu gampang sebenarnya gini. Raja itu dia punya ciri khas, dia adalah pemilik otoritas kuasa. Ketika Yesus mengusir setan, Yesus membuat mujizat, Yesus berkata, usirlah setan dalam namaku. Artinya bahwa Yesus itu pemilik kuasa. Kalau Nabi bukan pemilik kuasa, makanya saya bilang Yesus raja. Kenapa Yesus raja? Karena kuasa itu miliknya. Tapi kan enggak pernah, bukan milik Bapak doang. Enggak pernah menjadi raja dia, bahkan menjadi RT aja kagak pernah.
Di mana Yesus Sebentar pernah menjadi dulu. RT? Di mana Yesus pernah jadi RT? Sebentar, gampang. Warganya cuma 11 orang kok. Sebentar. Kan Yesus ini, untuk kita mengetahui Yesus itu raja, tentu kita harus tahu apakah dia pemilik kuasa. Ternyata Yesus pemilik kuasa. Yesus berkata, usirlah setan atas namaku, berdoalah kepada Bapa dalam namaku. Semua harus atas izin dia. Iya, tapi nggak kan bisa. RT aja kagak pernah. Itu kan teori aja. Loh, sekarang kalau dia sudah memiliki kuasa, di mana? Di sorga dan di bumi. Kok jadi RT sih? Iya, masalahnya Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Kenapa jadi RT? kan itu cuma teori. Jadi RT aja kagak bisa. Jadi RT aja kagak bisa. Yesus, Ceritanya mau jadi raja. loh, Beri kuasa. bagaimana mungkin Anda mengatakan jadi RT? Yesus berkata, jadikanlah segala bangsa muridku, Ya, tapi kan tidak dan terjadi, baptislah kan? mereka dalam nama Bapa. Sebentar. Aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular. RT nggak bisa menginjak ular. Dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh. Yesus berkata kepada muridnya, bangkitkanlah orang mati, usirlah setan, sembuhkanlah sakit penyakit. Siapa yang bisa melawan itu? Iya, tapi kan itu Siapa? cuma teori semua, nggak ada yang terjadi. Kok teorinya di dalam nama Yesus setan udah diusir kok. Kemarin saya adu mujizat sama Ustaz. Ustaznya kalah semua kok. Gimana sih? Kamu aja nggak bisa kok. Di pundakmu Loh, Yesus aja bangkit dari kematian, gimana sih? Sebentar dulu. Panu yang di pundakmu itu kenapa nggak sembuh kalau gitu? Kamu jangan lari dulu. Kamu jangan lari dari tema dulu. Yesus berkata, usirlah setan dalam namaku. Tenang dulu. Ini tidak ada seorang nabi pun yang sanggup mengatakan seperti ini. Nanti pembuktiannya nanti. Sebentar dulu. Faktanya Yesus jadi RT aja kagak bisa, Bang Luga. Gimana ceritanya? Semua juga bisa. Kalau cuma julukan. Bagaimana Anda mengatakan Yesus jadi RT saja tidak bisa? Dengar dulu, Yesus aja sudah bangkit dari kematian, Juma. Yesus sudah bangkit dari kematian. Gimana ceritanya nih? Yesus jadi RT. Oke, sekarang saya tanya, apa kuasa dan mujizat untuk menopang omongan Anda? Silakan. Apa mujizat dan kuasa untuk Iya, dengan dasar apa Anda mengatakan jadi RT? Cuma berdasarkan congor Anda. Theophilus. Masa Anda mengatakan Yesus jadi RT cuma berdasarkan congor Anda? Kuasa apa yang Anda tunjukkan? Theophilus jadi kaisar. Kuasa apa yang Anda tunjukkan? Paulus dia apa kuasanya di Antioquia, muridnya Paulus Kristen namanya. Terus kemudian siapa lagi? Filipus. Coba, Filipus. Orang jadi orang besar juga. Terus siapa lagi? Theophilus jadi kaisar. Yesus jadi apa? Jadi RT aja kagak bisa. Loh, Yesus sudah bangkit dari kematian, ngapain jadi RT? Mas, Bang Luga. Dia sudah duduk di sebelah kanan Bapak kok jadi RT sih? Kematian. Kuntilanak juga bangkit dari kematian. Sundal bolong. Iya. Itu bangkit semua dari kematian tuh. Mereka jadi Oke, sebentar ya. Sebentar. Jadi gini. Kuntilanak itu adalah babunya Lucifer. Ya. Sebentar dulu. Lucifer dengan sepertiga malaikat itu sudah dibuang oleh Mikael dan pasukannya ke bumi. Nah, pertanyaannya, sejak kapan Lucifer dan kuntilanak teman kau itu bisa naik ke sorga, bisa menduduki tahta kerajaan sorga sejak kapan? Yesus naik ke sorga. Apakah kuntilanak babunya Lucifer itu ikut naik ke sorga? Pertanyaan saya, apakah kuntilanak kau itu naik ke surga? Sejak kapan ada kuntilanak di surga? Sejak kapan? Ikut di langit. Perasaan lu naik surga. Siapa yang lihat? Enggak ada bahasa Yunani-nya itu Anda aja mati kok, ngapain Anda ngomong Yesus naik ke surga kok? Enggak ada dalilnya. Nabi Anda aja tidak bisa bangkit dari kematian, ngapain Anda ngajarin Yesus? Mana dalilnya Yesus naik ke surga? Mana? Dalilnya dia naik. Kan Yesus sudah berkata di dalam Markus 11 ayat 62, Yesus berkata, mulai hari ini kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Bapa dan datang di atas awan-awan di langit. Nah, Yesus sudah berkata bahwa dia akan kembali duduk di sebelah kanan Bapa karena dia sudah mengalahkan kematian. Sekarang saya tanya, siapa yang bisa ngelawan Yesus? Lucifer udah dibuang dari surga, nggak mungkin kuntilanak naik ke surga.
Masa kuntilanak mau naik ke surga sih? Ada-ada aja nih ajarannya anak ratu nih. Bagaimana mungkin Yesus bisa melalui Apa? Jadi RT aja nggak kepilih dia, Bang. Gimana ceritanya? Sekarang saya tanya, nabimu bisa mengalahkan kematian nggak? Bukan nabimu bisa mengalahkan kematian nggak? Nabiku tidak seperti yang kamu bahasakan, naik jadi raja, naik. Enggak, saya tanya bisa mengalahkan kematian nggak nabimu? Supaya kau nggak terlalu banyak ngomong. Nggak seimbang. Loh, nabimu aja nggak bisa kalahkan kematian, kok nggak seimbang apanya? Nabiku ketika hidup dia jadi presiden, dia jadi raja segala raja. Kerajaannya sudah 1400 tahun. Ya, Yesus RT-nya di mana? Nabimu dari kematian, yang ngurusin kerajaan Yesus dari kematian belum kau selamatkan. Selamatkan dulu nabimu dari maut. Enggak, masalahnya. Bisa nggak nabimu bangkit dari kematian? Yesus jadi RT. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nabiku. Masalahnya apa nabimu belum bisa? Pairing. Nabiku jadi presiden, kerajaannya masih langgeng sampai sekarang 1400 tahun. Tidak usah kau ngurusin Yesus jadi presiden, Yesus di sorga sudah duduk, sudah ngopi. RT aja nggak bisa Yesus. Kita ngurusin Yesus, Nabi. Iya, nabiku jadi raja, kerajaannya masih ada sampai sekarang, masih megah, malah semakin jaya setiap hari. Nah, Yesus jadi RT aja kagak pernah, gimana dong? Buat malu aja. Buat malu aja. Nggak bisa RT. Jadi RT kagak bisa dia, Bang. Mau jadi raja. Jangan disebut orang lagi debat. Mau jadi raja pula. Nabi mau aja nggak bisa menyelamatkan dirinya dari kematian. Selamatkan dulu dari kematian, baru kau ngurusin ini terus. Susah kali gue diajarin. Kematian itu jalan ke surga. Kalau nggak mati nggak bisa ke surga orang. Karena kematian itu kata Yesus upah dosa adalah maut. Ya, ini anak ngarang lagi nih anak. Nggak jadi upah dosa itu maut. Yesus tak jadi RT, mati pula dia tuh. Nggak usah kau bilang Yesus jadi RT. Di jubah Yesus tertulis raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Di jubahnya mau nggak ada mujizat kau, kuasa kau nggak ada, cuma congor doang yang gede, congor kegedean. Mau ditulisan jangan congor kegedean, mujizat nggak ada. Dia mau pakai tato raja di atas raja, di jidatnya disimpan. Iya, tapi kan nabimu nggak bisa bangkit dari kematian. Di RT aja kagak bisa. Nabimu nggak bisa bangkit dari kematian. Yesus sudah bangkit, ucap. Bangkit dari kematian. Hantu, kuntilanak, pararang, popo, padale. Nggak bisa, kuntilanak nggak bisa naik ke surga. Apalagi kuntilanak sama Lucifer sudah dibuang dari surga. Lucifer dan kuntilanak sudah dibuang dari surga dan nggak mungkin lagi kembali ke surga. Mereka tinggal dicampakkan ke lautan api. Kenapa pula kau bilang kuntilanak ke surga? Yesus jadi ajaran dari mana lagi kuntilanak bisa masuk surga lagi tadi? Aneh banget orang satu ini. Buat malu aja. Buat malu aja. Iya, juga. Sekarang begini, apalah tertinggal Yesus? Coba sejarahnya apa? Aku kemarin wisata rohani ke Golgota, nggak ada salibnya. Di mana salibnya? Aku cari-cari pintu tuh nih, betul. Yesus sudah naik ke surga, kalahkan dulu kematian bajigur. Enggak, begini loh. Kematian begini aja lo nggak bisa bangkit dari kematian. Nggak usah lo ngomong, nggak usah. Kematian aja Nabi nggak bisa mengalahkan. Nggak usah, kalahkan dulu kematian. Dodong. Sejarah ya. Kalau enggak, ya ngamuk kok. Ya, kalau sejarah dengar ya. Kalau Nabi kami itu manusia. Tapi kalau lihat makanya justru karena manusia. Kenapa manusia mati? Karena berdosa. Enggak, begini kita manusia mati sejarahnya. Enggak, manusia mati karena berdosa. Karena si Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan, makanya dia mati. Mana buktinya Yesus turun ke bumi? Mana buktinya? Mana? Ayo. Mana buktinya? Mana sejarahnya? Sejarahnya mana? Muhammad belum lahir, tahu dari mana? Tahu dari mana Muhammad? Muhammad belum lahir zaman itu. Muhammad belum lahir, tanya lagi lo. Benar ya, Luka. Yang lebih tahu sejarah itu adalah Petrus, murid-muridnya, bukan Muhammad. Kalian kan butuh nyata. Mana Allah kami, mana terlihat? Firaun aja yang mengaku Tuhan, Firaun masih ada mayatnya sampai sekarang. 3.200 lebih 3.200 tahun lebih lama daripada Yesus. Mayatnya masih ada. Mengaku Tuhan. Ini salibnya mana? Aduh, coba. Mana?
Nggak ada apa-apanya. Salibnya nggak ada, pertinggalnya nggak ada, cuma kadang domba. Mana buktinya? Coba, ketika wisata rohani ke Golgota nggak ada. Ketik di nyalip yang keluar tuang tambal ban, aku pun bingung juga. Kau diam sebentar. Intinya jadi RT aja. Mana Oke, kau diam ya. Gantian. Lo ngomong iya kan, kau kan mengatakan Yesus jadi RT kan tanpa mujizat, nggak ada kuasa dan mujizat. Kau cuma modal tongor doang kaunya. Nabi lu juga nggak bisa bangkit. Terus jadi santo di Roma. Kecuali Nabi mu bisa bangkit, bolehlah kau melawan Yesus. Santo di Roma, apalagi. Gue sikat juga. Nah, tapi Yesus RT aja kagak bisa. Nabi belum bisa mengalahkan kematian. Jangan bicara kalau nabimu belum bisa mengalahkan kematian. Oh nggak bisa. Semua mati karena berdosa. Ya manusia mati karena zombie, dia zombie. Jadi Yesus bukan jadi RT malah jadi zombie. Gimana ceritanya? Hancur perpuluhan. Hancur. Ketika Yesus bangkit dari kematian, sebentar. Ketika Yesus bangkit dari kematian, Muhammad belum lahir. Jadi Muhammad nggak tahu itu kejadian. Muhammad belum lahir masalahnya. Yesus jadi jangan nggak tahu. Yesus nggak mati, Yesus nggak bangkit. Muhammadnya belum lahir di tempat kejadian. Jangan kok tahu lu nya. Muhammad aja belum lahir kok. Lah supaya Anda nggak di mute. Kata Yesus nggak mati, nggak bangkit. Mau tahu datanya? Mau tahu datanya? Jadi RT aja kan bisa. Jadi RT juga tidak ada datanya. Kepala mau ada datanya. Mau jadi raja. Bodoh. Nabi itu nggak bisa bangkit dari kematian. Haji marah lah. Itu tidak bisa bangkit dari kematian. Lo nggak usah ngomong RT, kuasa lo tidak ada, mujizat lo nggak ada. Mujizat lo apa emang gua tanya? Mujizat lo apa coba? Apa kuasa? Mujizat agama lo? Kan nggak ada kuasanya. Pilatus mengalahkan kematian aja nggak bisa kok. Terus jadi santo di Roma. Ya Yesus jadi RT aja kagak bisa. Nggak aci marah ya udah, nggak aci marah. Bangkit dari kematian. Nabi itu tidak bisa bangkit dari kematian. Kalau Nabi tidak bisa bangkit dari kematian, tidak ada kuasa yang mendukung congoran lo yang bau tai itu. Congoran lu masalahnya pembohong congoran lu. Zombie. Kalau ada kuasa nggak ada, cuma congor doang nggak bisa. Sundal bolong, suster ngesot. Bangkit dari kematian semua. Iya. Dengan Tuhan ada. Setan-setan tidak ada yang bisa masuk surga. Dodol. Izin Juma. Iya. Itu kisahnya Yesus kok bisa sama sundel bolong. Nah itu dia dipaku. Ini 5 lawan 10 nih. Lu gak sama-sama dipaku. Ya, satu aja yang ngomong. Sundel bolong kepalanya dipaku, Yesus tangannya dipaku. Nah, makanya jadi RT aja nggak bisa. Nabi ini nggak bisa bangkit dari kematian, nggak bisa mengalahkan kematian Nabi itu. Oke, dengerin. Oke. Meninggal. Bang Blender. Ini ada yang baru naik. Kita sudah cukup baru kali ini lu lari dari perang. Ini ada Bang Amun channel Bang, coba silakan. Iya gimana? Shalom. Ya. Iya salon Pak, salon. Salon tutup nanti habis buka puasa. Oke. Lagi puasa semua. Iya puasa alhamdulillah. Makanya salon tutup. Lancarkan. Amin. Jangan kita rusak puasa kita dengan kata-kata yang kurang baik. Iya betul. Apalagi dengan iman yang tidak baik. Ya iman orang, utusan orang. Oh gitu. Dia sama yang di atas. Oh yang gitu. Kita jaga iman kita. Apalagi jadi kalau misalnya ada orang yang merusak iman kita, dibiarkan aja gitu Pak. Itu perkara mereka.